Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada? Saya Billy Pranata kembali hadir menemani Anda dalam program Dialog Khusus. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai program pengentasan kemiskinan. Seperti kita ketahui bahwasanya saat ini pemerintah sangat concern dan serius dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, khususnya juga bagi daerah-daerah lainnya, baik di kabupaten kota. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas mengenai program-program strategis yang dilakukan oleh Pemkab Rokan Hilir dalam mengentaskan kemiskinan di negeri yang berjuluk 1000 kubah tersebut. Nah, sudah hadir bersama kami Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Budi Sahrial, SEMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gadis sudah meluangkan waktu bersama kami di sini untuk menyampaikan barangkali berdiskusi mengenai program-program yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mengentaskan kemiskinan di daerah. Begitu. Pak Gadis, kalau boleh tahu dalam program visi misi Pemkab Rokan Hilir apa sih sebenarnya program-program strategis yang barangkali sudah disiapkan oleh pemerintah daerah? Ya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Billy Pranata, juga kru Ceria TV yang berada di Pekanbaru, khususnya Jalan Serikandi ya. Terima kasih telah bersedia untuk mewawancari saya terkait dengan program-program pemerintah dalam menunjang visi daripada visi Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang terpilih itu tahun 2021 sampai 2026. Kami Dinas Sosial tentu menunjang program sosial terkait dengan apa itu di kita bidang-bidang kita ada beberapa bidang dan program juga ada beberapa program. Salah satu program yang pertama sekali program perlindungan jaminan sosial. Mana perlindungan sosial itu terkait salah satunya pertama sekali terkait dengan bencana alam, yang kedua terkait dengan perlindungan juga terkait dengan program macam mana perlindungan jaminan kesehatan terkait pada masyarakat kita yang di bawah garis kemiskinan. Itu dia program perlindungan sosial. Yang berikutnya program rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi sosial di bagaimana dimanakan undang-undang terkait dengan SPM Dinas Sosial itu ada beberapa. Salah satunya yang pertama terkait dengan rehabilitasi sosial anak telantar. Yang kedua rehabilitasi sosial terkait dengan disabilitas. Yang ketiga rehabilitasi sosial terkait dengan lanjut usia. Yang keempat rehabilitasi sosial terkait dengan gelanggang pengemis. Yang terakhir rehabilitasi sosial terkait dengan bencana alam. Jadi kelima SPM kita itu wajib bagi daerah untuk melaksanakan program-program tersebut. Apabila tidak dilaksanakan program tersebut, tentu kita akan ditegur oleh Menteri Dagri terkait dengan pelaksanaan program tersebut. Kita dievaluasi setiap tahun terkait dengan pelaksanaan program daripada penunjang daripada rehabilitasi sosial. Kita ada juga lagi program khususnya terkait dengan pemberdayaan dan penanggulangan bagi miskin. Sebagaimana kita tahu untuk saat ini Dinas Sosial yang mana untuk visi misi daripada Pak Bupati Kabupaten Rokan Hilir itu menuju Rokan Hilir yang maju, religius dan budaya berbasis infrastruktur dan perekonomian handal. Ya, itu adalah salah satu pada visi Pak Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Untuk menunjang visi itu kita ada misi yang keempat untuk menunjang program visi tersebut. Salah satu misi keempat itu menuju sektor ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal daerah Kabupaten Rokan Hilir yang tercana dan berkelanjutan. Dengan visi tersebut, tentu kita sebagai visi beliau Pak Bupati Kabupaten Rokan Hilir untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu daripada tujuan daripada RPJM Kabupaten Rokan Hilir itu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dan sasaran daripada RPJM Kabupaten Rokan Hilir itu menurunkan angka kemiskinan. Nah, jadi dengan menurunkan angka kemiskinan ini kita tahu dari 2021, 2022, 2023 ada pergerakan-pergerakan, ada juga ada penurunan. Jadi itu kita akan melihat kembali
sejauh mana program-program yang kita lakukan dari 2001, 2002 sampai 2003. Apa efek dari program-program yang telah dilaksanakan. Untuk saat ini, untuk menunjang program-program tersebut, sebagaimana ada program perlindungan jaminan sosial, program rehabilitasi sosial, program pemberdayaan dan pengelolaan data fakir miskin, tentu tidak terlepas daripada indikator kita, khusus di dinas sosial. Indikator kita itu terkait dengan pengelolaan PPKS. PPKS dan PPKS. PPKS itu berhubungan dengan pemerlu pelayanan kesehatan sosial, dan PSKS itu potensi sumber kesehatan sosial. Salah satu PPKS itu seperti anak telantar, anak yang berhadapan dengan hukum, seperti kemiskinan, juga disabilitas, banyak lagi, sekitar 26 PPKS yang perlu tanggung jawab kita. Dan untuk menunjang pada program apa yang layanan tersebut, tentu kita tidak terlepas dari ada pekerja relawan sosial kita, yaitu potensi sumber sosial. Salah satunya ada di setiap kecamatan kita ada TKSK, tenaga sosial kecamatan, untuk menunjang program kita. Dan ada juga di desa itu kita tunjuk beberapa desa, seluruh desa kelurahan itu ada namanya pekerja sosial masyarakat atau PSM. Nah, kan setiap wilayah sudah kita tunjuk pekerja PSM kita untuk sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, khususnya dinas sosial di setiap masing-masing daerah. Untuk koordinatornya tentu kita tunjuk salah satunya TKSK setiap kecamatan untuk koordinator untuk mengkoordinir terkait permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Fungsi mereka tentu yang terkait dengan PSM ini itulah macam mana setiap data yang berhubungan, terutama kita terkait dengan ada bidang kita yang berhubungan dengan pengelolaan data fakir miskin. Mereka di setiap desa, lurah itu, setiap bulannya kita usahakan melakukan pengusulan terkait dengan pengelolaan data ini, khususnya PBIJK yang berhubungan dengan kesehatan. Setiap tahun kita usahakan untuk mengusulkan ke Kementerian Sosial mana-mana masyarakat kita yang kurang di bawah garis kemiskinan atau kurang mampu, kita usulkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait dengan pelayanan kesehatannya. Makanya nanti kalau sudah kita usulkan, alhamdulillah beberapa bulan berikut kemarin itu, berapapun kami usulkan, ada yang diterima dan juga ditolak. Dan itulah fungsi kita yang terkait dengan PSM yang ada di daerah, khususnya PSKS kita. PSKS itu ada sekitar 12 PSKS, salah satunya Tagana ada juga pekerja sosial ada juga TKSK ada juga, dan juga ada Karang Taruna kita ada juga Tagana ini berhubungan dengan terkait dengan kalau bencana ada, mereka inilah yang tulang punggung daripada membantu masyarakat kita terkait dengan penanggulangan bencana berhubungan dengan seandainya kita ada mungkin dapur umum misalnya kan, mereka lah yang menyiapkan terkait dengan makannya. Itu tentu tidak terlepas dari aturan-aturan. Kalau seandainya bencana itu tentu setelah keluarnya SK tanggap darurat barulah kita melaksanakan pembukaan dapur umum gitu kan. Untuk terkait dengan yang informasi yang berhubungan dengan kemiskinan tadi, yang mana sesuai dengan sasaran daripada RPJM kita, itu menurunkan angka kemiskinan. Ya, kita tahu untuk menurunkan angka kemiskinan ini, kita lihat buka data sedikit ya. Dari 2021 kita sekitar kemiskinan kita ada sekitar 51.097 jiwa ya, untuk tahun 2021. 2022 ada penurunan sekitar 49.059 jiwa, ada sekitar 2,38 ribu jiwa, 2.380 jiwa yang penurunan. Untuk tahun 2023 kemarin kita ada meningkat lagi, kembali naik lagi kan.
kembali naik sekitar 53.000 4.000 jiwa. 4.000 jiwa. Berarti ada sekitar penambahan ada 3.000 lebih jiwa untuk data kita kemiskinan. Cuman penurunan angka kemiskinan itu kan bukan hanya dinas sosial saja kan, bukan hanya dinas sosial, banyak SKBD terkait dengan pengelolaan bagaimana menunjang program tersebut. Cuman lintas sektor. Cuman kita untuk menunjang program itu, menunjang angka kemiskinan tersebut, Bupati kita sebagaimana visi misi beliau kemarin, salah satunya itu kan menyupport masyarakat kita, membantu masyarakat kita di bawah garis kemiskinan, itu memberi bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai ini tidak terlepas daripada program pusat. Ya, program pusat kita kan ada, kalau di pusat itu kan program PKH, program Keluarga Harapan gitu kan. Ada juga program BPNT dan juga ada BLT desa gitu kan. Jadi dengan adanya program PKH, BPNT dan BLT desa itu kita bersinergi. Makanya mana-mana masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut, maka kita pilah, itulah fungsinya PSM tadi kan, dipilah, habis itu diusulkan ke kita, habis itu mana yang diusulkan tersebut kita usulkan untuk memperoleh bantuan. Alhamdulillah data kita dari 2000 kemarin kita kan pencairan 2022 ya 2023 yang mana untuk informasi, untuk data kita yang terakhir 2023 ini 2004 ya, untuk PKH itu sekitar penerimaan itu kan 300.000 sampai dengan 600.000, itu tergantung daripada yang keluarga tersebut. Kalau seandainya ada menyusui, anak menyusui atau sekolah balita, itu beda-beda dia kan. Itu sekitar angka kita kemarin tahun 2024 ya, bulan April kemarin itu yang penerima PKH itu sekitar 19.236 kepala keluarga. Jadi yang untuk BPNT itu ke sekitar 300.000 satu bulan ya, menerima satu kakak itu. Sekitar 33.711 kakak. Jadi untuk BLT desa kita kan antara data kita dengan data desa kan susah kita mengambilnya, apalagi di desa ini kan. Cuman kalau data PKH baik itu BPNT, data kita sudah ada dari pusat itu kan, maka data di TKS itu kan, makanya kita mudah saja melihatnya siapa yang penerima tahun bulan ini, tahu kita. Setelah itu antara data PKH, BPNT dan juga data kita saring gitu, siapa yang belum dapat bantuan itu kita usulkan untuk BLT kabupaten. Ya? Cuma sebelum itu kita juga menyurati daripada desa lurah terkait kan. Karena mereka ada setiap desa itu kan dana desanya. Makanya kita prioritaskan, kita sampaikan juga kepada pihak desa, tolong yang dana yang mendapat dana BLT desa itu tidak bisa tidak boleh diusulkan untuk dana BLT daripada kabupaten agar tidak tumpang tindih. Agar tidak tumpang tindih. Kita juga untuk melaksanakan program tersebut kita juga bekerjasama dengan minta pendampingan dengan kejaksaan gitu kan, agar program ini tepat sasaran gitu kan. Kami selaku dinas sosial tidak terlepas penerima bantuan itu tentu memang betul-betul dari data itu, data terpadu kegiatan sosial. Data terpadu sosial ini yang mana untuk masuk di data ini masyarakat itu kan harus menyampaikan kepada RT RW atau kepada pemerintah setempat untuk mengajukan data untuk masuk di data tersebut. Dengan data itu melakukan musyawarah. Setelah musyawarah, masyarakat atau pemerintah desa mengusulkan kepada Kabupaten Rokan Hilir melalui dinas sosial untuk mengusulkan masuk ke data. Hanya proses sangat lama sekali.
Makanya kita tidak bosan-bosan menyampaikan pihak desa, tolong segera melakukan musyawarah desa untuk melakukan memasukkan data kita ke data terpadu kita sosial. Nah, untuk mendapatkan mendapatkan bantuan-bantuan itu kan tidaklah mudah begitu kan, memang harus terdata kita. Untuk saat sekarang ini data terpadu kita, data DTKS kita sekitar 95.451 kepala keluarga. Nah, jadi kalau dijiwakan, dikonversikan dengan jiwa sekitar 295.990 jiwa itu udah masuk data kita. Hampir sekitar 44% ya, 44% masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, masyarakat Kabupaten Rokan Hilir itu sudah masuk data di TKS, masuk dah semua. Berarti sekitar 44 sekitar 60 berapalah yang belum masuk kan. Jadi 44% itu udah masuk data di kita. Jumlah penduduk kita kan sekitar 669.000 jiwa kan, 996.000 jiwa. Berarti sekitar 44% itu sudah masuk di data kita. Jadi yang jadi persoalannya sekarang, yang jadi persoalan kita ya, yang kita jumpai kita sehari-hari, mungkin yang tahun-tahun sebelumnya lah kan. Yang sekarang mungkin kami juga dengan Dukcapil itu sering berkolaborasi kan, Dinas Pendudukan Sipil. Mengapa begitu? Yang saya temui seperti sekarang ini banyak masyarakat kita yang secara otomatis keluar di data itu yang persoalan sekarang. Jadi setelah kita telusuri, sistem kita yang di TKS tersebut itu kita jumpai banyak masyarakat kita mempunyai identitas kependudukan itu pekerjaan wira swasta. Itu yang persoalan kita sekarang nih. Sedangkan realitanya dia bukan wira swasta. Banyak rupanya apa kerjaan ibu? Kerjaan bapaknya apa? Bapak petani, Pak. Buruh, nelayan. Nah, jadi yang di KK-nya, di KTP, jadi wira swasta. Jadi otomatis tidak pun dikeluarkan oleh kami kan, itu sistem mengeluarkan perlahan-lahan. Jadi makanya kami informasikan juga kepada masyarakat ya, kita himbau juga kepada pihak lurah, kecamatan, tolong sesegera mungkin ya masyarakat kita memang kalau seandainya dia miskin, memang pekerjaan memang petani ya, nelayan, dibuat petani begitu ya. Harus cepatnya dirubah. Dirubah secepatnya. Kalau tidak dirubah, itu dia perlahan-lahan dikeluarkan oleh sistem. Itu dia. Nah, jadi yang kemarin, yang sekarang yang terbaru sistem kita kan, sistem DTKS itu ada juga yang hampir setiap hari dia datang ke kita kan. Dia kan petani. Sekarang udah perlahan-lahan petani atau pekebun itu udah keluar lagi. Jadi sistem itu kalau secara sistem itu mengatakan berarti petani dia juga ada kebun kan. Kalau dah berkebun berarti dia kan dah pendapatannya, penghasilannya. Nah, itu dia. Jadi makanya kami tidak bosan-bosan menyampaikan ke masyarakat, tolong kalau seandainya masyarakat memang pekerjaan petani, tolong segera mungkin menyampaikan ke Dukcapil untuk perubahan status. Kalau tidak, kita sanksikan, dia akan keluar. Nah, jadi yang sakit. Padahal sebenarnya mereka masih layak untuk menerima. Padahal kan saya tengok kami masih miskin. Yang kan dia mau misalnya istrinya mau ke rumah sakit, memang parah dia. Tapi dia pekerjaan saya tengok, rupanya pekerjaan suaminya wira swasta dan buruh, dan juga ada buruh atau garis miring petani dan pekebun. Maka saya informasikan kepada Dukcapil, supaya tak bosan-bosan dengan Dukcapil juga menyampaikan kepada masyarakat, tolong untuk membuat identitas kependudukan itu betul-betul menyampaikan ke masyarakat. Kalau dia memang wira swasta, bikin wira swasta. Kalau tidak, jangan. Makanya dulu itu hampir 17.000 lebih keluar dia. Tanpa kita perlahan-lahan dia keluar. Tapi kalau masyarakat itu cepat dia tahu, langsung dirubah, tak masalah. Langsung kita rubah sistem.
Tapi masyarakat tak tahu. Yang tak tahunya itu kan di sewaktu dia mau berobat, sakit, pergi rumah sakit, PBBI-nya mengamati. Artinya barangkali pemahaman masyarakat terhadap apa itu wira swasta yang perlu diperbaiki. Ya, jadi tidak ada dua sekarang. Wira swasta, satu dua petani atau pekebun. Dia perlahan-lahan kalau tidak. Atau barangkali kalau buruh tani atau seperti kalau, itu Pak Kadis. Kalau pekerjaan di Dukcapil itu kan ada beberapa banyak di situ kan. Ada buruh, ada petani, ada apa kan. Jadi betul-betul lah pekerjaan itu sesuai dengan pekerjaan sehari-hari. Jangan istilahnya apa. Jadi kalau untuk kemarin saya lihat kan macam mana untuk menunjang sasaran daripada RPJM kita itu menurun angka kemiskinan. Memang untuk tahun 2021, 2022, 2023 itu kan kita 2023 ada peningkatan. Cuman bertolak belakang dengan apa? Dengan data ekstrim kita. Kalau data kemiskinan itu kan kalau pendapatan itu sekitar untuk satu hari itu kan sekitar 17.851 per hari. Itu berarti pendapatan harus 70.000 konsumsi per hari itu kan kemiskinan. Kalau per bulan itu satu orang itu sekitar 535.000. Kalau dia pendapatan sekitar 530.000 lah itu dikatakan miskin. Ya. Jadi lain lagi kalau kemiskinan ekstrim. Kalau kemiskinan ekstrim itu kan konsumsi satu hari itu untuk satu orang 10.739 konsumsi satu hari. Jadi kalau dia per bulan sekitar 322.000. Jadi itu dah. Makanya antara kemiskinan dengan kemiskinan ekstrim itu pendapatan konsumsinya beda. Sangat beda. Makanya setelah dilaksananya program, kan kita 2020 Pak visi misi beliau itu kan mereka beliau melantikkan 2001. Nanti programnya laksanakan 2022, 2023. Setelah kita laksanakan program itu kan untuk data ekstrim kita kemarin tahun 2021 kan sekitar 9.000 jiwa. Ya, itu 2021. Kalau 2022 sekitar agak peningkatan 15.160.000 jiwa. Baik. Nah, agak peningkatan 2022. 2023 turun dia lagi sekitar 9.000 jiwa. Ada sekitar dari 2023 nih ada penurunan 13.000 jiwa. Nah, jadi kalau kita lihat itu kan data dari P3KE yang dikelola oleh BKKBN di provinsi kan. Sedangkan yang data yang kemiskinan itu kan yang dikelola oleh BPS. Itu dia. Kalau yang kemiskinan itu dikelola oleh BPS. Kalau yang tapi sifatnya umum dia. Sifatnya umum. Tentu dia kemarin dia kan saya koordinasi juga dengan BPS ya. Kita kan tentang waktu terkait dengan survei itu kan antara bulan 4 atau bulan 5 tak salah kemarin informasinya kan. Sedang kita kan untuk penyaluran itu kan kita kadang-kadang akhir tahun barulah kita lakukan penguliran. Kalau untuk PKH itu kan setiap 3 bulan sekali kan, baik BPNT itu kan beda lagi. Jadi dengan adanya program-program tersebut, baik itu PKH, ya kan, baik itu BPNT, baik itu BLT, ya, baik itu kalau kita lantaran tidak ada dana desa, ya data kita, jadi dari data kita sekitar 95.451 KK, ya, udah kita rinci nih kan. Itu yang data sama kita yang belum dapat bantuan itu sekitar 55.000 KK. 25.000. Nah, itulah yang 25.000 itulah yang kita arahkan kepada desa lurah untuk
Penerima BLT Pemkab. Enggak, bukan penerima dana desa. Oh, dana desa. Nah, itu dia. Jadi tidak ada masyarakat kita, hanya mungkin kalau dana desa kita lantaran tidak ada datanya, hanya beberapa persen lagi yang masyarakat yang ada di data kita yang tak dapat bantuan. Papa ini kalau data kita tahun 2001 sekitar 5.000-an. 5.000-an kakak lagi yang ulang. Jadi mungkin itulah yang kita sasarkan itu, istilahnya yang bisa jadi ya, yang sekitar 2.900.000 jiwa, 2.900 jiwa itu yang ekstrim tadi itu, yang belum dapat bantuan tadi itu dia. Itulah dia. Jadi antara data BPS dengan data P3KE dia kata ini memang agak beda dia kan. Kalau ekstrim itu kan jelas dia siapa orangnya, by number address jelas. Tapi kalau data kemiskinan dari BPS itu kan umum dia sifatnya. Itu tentu kalau survei orang itu kan berdasarkan kalori, berapa kalori konsumsinya kan. Kalau kita betul-betul data berdasarkan pendapatan gitu kan. Mungkin itu kan sementara. Tentu kami dinas sosial berupaya kan macam mana terkait dengan salah satu bidang kita ada macam mana mengelola data itu kan. Setiap bulan itu kita mengelola data, macam mana data yang masyarakat kita yang belum misalnya masuk yang mendapatkan bantuan terkait dengan kesehatan itu kan, BPJS kesehatan itu kami setiap bulannya mengusulkan. Alhamdulillah kemarin kita dengan Pak Sekda juga dengan kesehatan juga, dengan Dukcapil juga, dengan BPJS cabang Dumai. Kemarin kita minggu kemarin kita juga mencoba kemarin macam mana Kabupaten Rokan ini UHC gitu kan. Jadi dengan UHC itu alhamdulillah kita kan terus terang saja hampir setiap hari kita masyarakat kita itu kan sakit gitu kan. Jadi tentu kami kewalahan juga, apalagi kota kita untuk terkait dengan jam keseda kita kan yang dikelola oleh kesehatan. Cuman datanya ke kita, makanya jam keseda kita kotanya sudah agak penuh itu kan, tentu mau tak mau Kabupaten Rokan Hilir tentu harus UHC sehingga untuk Provinsi Riau ini kan ada beberapa kabupaten lagi, salah satunya Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Jadi kemarin kita udah ada kerjasama, ada kami MOU juga dengan DPR untuk UHC segera, yang mana kalau kelebihan daripada UHC itu kan dia kalau masyarakat berobat, kalau misalnya dia sakit mau berobat itu langsung aktif dia BPJS-nya. Cuman kalau sekarang kalau kita tidak UHC, kalau mau masyarakat itu berobat itu kan kalau dia mandiri itu butuh waktu 14 hari baru aktif. Kalau dia ke jam keseda itu sambil menunggu jam keseda kita kan, jaminan kesehatan sosial daerah itu menunggu 1 bulan baru. 1 bulan. Dia kan mau berobat, mau sakit nih kan, tunggu lagi 1 bulan. Jadi untuk menanggulangi 1 bulan itu harus biaya sendiri. Kami bukan MOU ya dengan rumah sakit Pratomo. Kami hampir setiap hari itu, kalau hampir setiap hari ya, cuman melakukan membuat surat tidak mampu dengan dinas sosial. Tentu kita melihat surat daripada dari desa itu apakah dia susah gitu kan. Itu hampir setiap hari kita untuk mungkin rekomendasi terkait dengan keringanan biaya berobat ke rumah sakit Pratomo kita. Itu ya kendala kita, makanya kemarin segera pemerintah daerah dengan ketua DPR melakukan MOU terkait dengan macam mana Rokan Hilir ini UHC. Dengan UHC alhamdulillah nanti kalau terrealisasi UHC ini, masyarakat kita seandainya berobat, ini kita langsung aktif dia. Itulah kelebihannya. Cuman kalau sekarang ini terus terang kita punya kendala, kalau sama kita mengusulkan lagi dia. Misalnya tadi kan yang
wira swasta tadi, misalnya kan kami arahkan dia ke untuk perbaikan KK dan identitasnya. Setelah itu tentu kita usul musyawarah desa itu lama dia. Apalagi kita usulkan untuk masuk ke DTKS kita. Mungkin itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kadis, itu tadi barangkali ya program-program yang sudah dipaparkan oleh Kepala Dinas terkait upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di daerah. Nah, mungkin di segmen berikutnya kita rehat dulu Pak Kadis, nanti mungkin kita akan berbicara mengenai seperti apa sih capaiannya, apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri, dan apa sih sebenarnya tantangan dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan atau merealisasikan program-program. Terima kasih. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus Ceria TV. Halo guys, sekarang Ceria TV sudah bisa diakses di mana aja loh. Kamu tinggal download aplikasi Ceria TV Streaming di Google Play Store. Caranya mudah banget. Pertama, kamu buka Google Play di smartphone kamu. Kemudian kamu search Ceria TV Streaming. Kemudian kamu tekan tombol install. Tunggu hingga instalasi selesai. Selamat menonton. Pokoknya Ceria TV 100% ria, Wak. Baik pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Budi Sahrial SEMP. Nah tadi di segmen awal kita sudah berbicara jauh mengenai program-program apa saja yang sudah dijalankan oleh Dinas dalam upaya pencapaian visi misi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir. Nah kita akan mencoba di segmen saat ini, kita akan berbicara mengenai seperti apa sih capaian yang sudah diraih begitu ya oleh Dinas dalam pelaksanaan program-program dalam upaya pengentasan kemiskinan tersebut. Seperti apa Pak Kadis capaiannya? Baik, terkait dengan capaian dari program untuk sebagaimana menunjang program daripada visi misi daripada Pak Bupati Kabupaten Rokan Hilir, di mana visi dari 2001 dan 2006, yang mana dalam sasaran RPJM itu kan menurunkan angka kemiskinan. Alhamdulillah dengan pelaksanaan program-program yang diprogramkan di mana visi pada Bupati itu kemarin untuk membantu masyarakat miskin dalam hal itu bantuan langsung tunai, tak terlepas dari menunjang program daripada pemerintah pusat, itu program terkait dengan bagaimana menunjang program PKH, BPNT dan juga dana desa. Jadi pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menunjang program pusat tersebut tentu mengasih bantuan langsung tunai kepada masyarakat kita, yang mana untuk bantuan masyarakat itu untuk kita gulirkan itu sekitar 17.500 jiwa ya. KPM, kepala keluarga. Jadi sekitar 17.500 KPM kita salurkan setiap tahunnya. Nah, itu dia. Itu dia program beliau. Nah, dengan adanya program tersebut, kita gulirkan dari 2022 kemarin, 2023, alhamdulillah data yang dikelola oleh data yang P3KE yang dikelola oleh daripada BPKBBN, alhamdulillah data kita yang terkait dengan kemiskinan ekstrim itu dari 2021 kita informasikan kemiskinan ekstrim kita itu sekitar 7.000 9.000 jiwa, 7.000.
Untuk 2022 itu ada peningkatan sekitar 15.660 ribu jiwa. Itu 2022. 2023 turun dia lagi. Turun sekitar 13.000 jiwa turunnya. Berarti data sama kita 9.000 jiwa. Berarti dengan program tersebut kemiskinan ekstrim itu kan konsumsinya sekitar 10.739.000 satu hari. Jadi kalau di satu bulan itu sekitar 322.000. Nah, jadi kalau dia pendapatannya misalnya satu bulan itu 300.000, kalau keluarganya misalnya 3 atau 4 kali 4, 3 kali 4, 1.200.000. Kalau 4 keluarganya itu dikatakan ekstrim ya. Jadi dengan ditopangnya baik itu BLT kita, PKH, PPNT, jadi pendapatannya tuh meningkat ya. Makanya saya informasikan untuk kemiskinan ekstrim, ya, kemiskinan dengan kemiskinan ekstrim, yang kemiskinan dari BPS itu kan kita meningkat. Nah, itu peningkatannya untuk 2023 ini sekitar 3.045.000 jiwa. Nah, cuman kalau di ekstrim kita justru menurun. Justru menurun ya. Masalah tadi kan dengan dana BLT tadi itu kan sekitar 250.000 satu bulan. Kan? Jadi pendapatannya meningkat. Kan? Pendapatan meningkat. Jadi kalau seandainya kemarin misalnya pendapatannya yang 9.000 satu hari, kita udah 10.000 lebih kan. Nah, kemiskinan ekstrimnya menurun ya. Cuman kemiskinan kita agak naik dia. Baik. Jadi dari segi pendapatan masyarakat yang miskin kita udah meningkat. Nah, kalau kemiskinan kita istilahnya agak meningkat tahun 2023 nih. Cuman tadi kami tidak bosan-bosannya melaksanakan berupaya macam mana data ini kita kelola sebaik-baik mungkin sehingga masyarakat yang di bawah garis kemiskinan itu dapat masuk di data kita dan dapat kita kasih bantuan programnya. Nah, itu dia kita upayakan. Baik, artinya kita melihat bahwasanya program-program yang sudah dijalankan itu efektif dalam mengurangi tadi angka kemiskinan baik itu ekstrim maupun angka kemiskinan yang umum itu ya Pak Gadis. Baik Pak Gadis, ini dalam menjalankan sebuah program kan biasanya ada seperti tantangan, kendala begitu ya. Baik itu kendala mulai dari regulasi, kemudian koordinasi lintas sektor, karena tadi Pak Kadis juga sempat menyinggung bahwasanya ini bukan hanya program Dinsos semata, tapi juga lintas sektor. Nah ini kan seringkali kadang persoalan tadi bisa bicara persoalan data, koordinasi, mungkin regulasi, dan juga barangkali edukasi ke masyarakat yang belum maksimal nih. Apakah ini juga menjadi bagian yang akhirnya sebuah kendala bagi dinas sendiri untuk menjalankan program-program yang dipaparkan tadi? Ya, baik, terima kasih. Baik, yang selama ini saya menjabat terkait dengan kendala yang sangat krusial sekali kan. Data yang ada sama kita itu kan data sensus penduduk tahun 2010 dahulu. Itu dia. Nah, jadi sensus 2020 dulu, sekarang kan 2024. Berarti ada sekitar 14 tahun. Data tidak itu terbaru. Terbaru. Jadi makanya kami kemarin saya setelah menjabat mencoba membersihkannya. Kemarin kan saya kan 2021 saya dilantik, 2002 saya musyawarahkan, 2003 juga musyawarahkan ke kepala desa. Mana hasil musyawarah tersebut tentu disampaikan kepada kami. Mana yang tidak layak di data itu tolong dikeluarkan. Cuman kendala permasalahannya, kita tahu khusus yang desa hampir 180-an desa lurah kan, itu untuk mengkoordinirnya kami dinas sosial kan ada kendala permasalahan ya kan. Permasalahan pertama sekali banyak pihak pihak desa lurah itu tak mau dia
mengeluarkan masyarakatnya itu. Tidak persoalannya. Makanya kalau seandainya dia udah mampu misalnya kan, dia tak mau dikeluarkan. Baik. Nah, itu dia persoalan kita. Cuman kalau terlepas daripada pemerintah desa, lurahan tak mau mengeluarkan, itu bukan wewenang kita lagi kan. Itu memang wewenang desa. Jadi kalau seandainya Kita sifatnya menerima data aja. menerima data. Baik. Itulah persoalan kita. Jadi makanya untuk yang program kita ini memang harus dari desa itu yang tahu masyarakatnya, urut wilayahnya, itu desa lurah kan. Baik. Kami dinas sosial hanya setelah kita surati, habis itu disampaikan kepada kita, itulah kita usulkan. Jadi yang persoalan yang sangat krusial kan itu. Jadi kadang-kadang masyarakat kan banyak mengatakan dinas sosial ini tak betul katanya kan. Tak betulnya begini. Masa yang masyarakat yang dapat bantunya itu saja kan. Padahal kita sudah melakukan rapat, turun ke desa lurah itu kan, dan menyampaikan pihak kecamatan juga, tolong mana masyarakat yang sudah misalnya mampu, tolong dikeluarkan. Itu memang wewenangnya pemerintah desa. Baik. Pemerintah desa, kami tidak ada. Cuman kalau kita, terus terang kami dinas sosial, ya, melalui forum ini, ya, kalau seandainya ada identitas yang bersangkutan, ya, misalnya identitasnya begini, ada kakaknya, ada laporan masyarakat sama kita, ada kakaknya, ada buktinya, apalagi ada titik koordinat rumahnya, habis itu ada foto rumahnya. Kalau kita ada itu bisa otomatis kita keluarkan. Tapi kalau kita tidak ada data, tak bisa kita keluarkan. Jadi secara mandiri tidak bisa. Tak bisa. Jadi makanya kalau masyarakat itu misalnya dia mengatakan dinas sosial begini tak apa gitu kan, ya masyarakat yang model begitu tolong buat laporan mana yang masyarakat misalnya dia dah mampu mendapat bantuan. Baik. Foto rumahnya, foto titik koordinatnya, ya habis itu kalau bisa ke kakak dengan susah mendapatnya. Titik koordinatnya kita lihat. Ini loh rumahnya. Habis itu kita cek itu kan. Kalau betul kita keluarkan. Cuman itu yang kita minta dari masyarakat kan. Cuman yang begitu itu kan masyarakat kita kan kadang-kadang tak mau dia merepotkan kan. Cuman dia istilahnya tak suka kok yang dapat bantu itu aja, itu yang persoalan itu di desa tak mau dia mengeluarkannya. Itu aja. Jadi kami kemarin juga sering habis ini nanti kita kan akan mencairkan juga BLT ini dalam bulan 2024 ini, sekitar bulan 7 nih kita cairkan. Baik. Sebelum pilkada nanti 3 bulan sebelum pilkada kita akan mencairkan BLT ini juga nanti. Setelah itu nanti baru kita ke desa-desa untuk mensosialisasikan data ini lagi. Sosialisasikan data ini mana yang masyarakat kita yang memang belum tersentuh bantuan, belum tersentuh dapat data harus diusulkan. Dan yang kedua, mana masyarakat kita yang misalnya bantuan itu kan dapat terus itu kan, tolong pemerintah desa itu dikeluarkan gitu kan. Kalau tidak ya begitu-begitu aja dia. Banyaklah laporan masyarakat bahwa dinas sosial itu tidak maksimalnya itulah aja masalahnya. Masalah itu di desa itu, tak mau dia mengeluarkan. Tapi kalau kita terus terang saja ada fotonya, ada titik koordinatnya, kita lacak dan langsung. memang tidak layak untuk menerima lagi begitu ya Pak? Ya. Apalagi kita terus terang saja PSM kita, pekerja sosial masyarakat kita ini kan tunggal punggungnya kami dinas sosial itu kan tinggal di desa itu, cuman dia kan ditunjuk oleh desa, dia ada juga intervensi dari dari desa kan. Baik. Dia tak berani juga. Baik. Takut dia untuk mengeluarkan itu kan. Nanti kan aku diintimidasi oleh yang menerima bantuan ini. Kadang-kadang ada intimidasi begitu kan oleh PSM kami. Makanya dia tak berani dia. Terkecuali kalau sudah dimusyawarahkan, masalah kan. Itu dia persoalan kita. Cuman kami terkait dengan pengelolaan data ini, kami selaku dinas sosial macam mana prosedur aturannya tetap menjalankan itu aja. Tapi terlepas dari kepentingan desa itu kita tidak masuk gitu kan. Baik. Mau dia usulkan ini terserah gitu kan. Masalah kita memang tidak punya wilayah, yang punya wilayah kan desa lurah gitu kan. Nah, itu kan kendala kita itu tadi.
yang terkait dengan data tadi kan, data yang tak mau masyarakat desa itu mengeluarkan masyarakatnya yang dapat bantuan itu terus. Yang apa kendala juga yang persoalan kita yang sangat apa sekarang ini melalui media ini alhamdulillah kami sudah diwawancara ya kan, mungkin bukan di apa aja, bukan di khusus di Rohil aja kan, khusus di Provinsi Riau lah begitu kan. Kebetulan kan kita kan, saya kan dinas sosial provinsi juga dulu kan. Persoalan-persoalan data ini khusus Provinsi Riau itu sangat krusial sekali kan. Jadi terkait dengan data ini memang harus betul-betul dimaksimalkan sehingga yang masyarakatnya itu yang penerima bantuan ini betul-betul sesuai dengan sasaran kan, sasaran gitu. Baik, jadi itu yang menjadi masalah paling saat ini yang paling besar dianggap menjadi penghambat pelaksanaan program ini bisa berjalan maksimal begitu. Baik, kita break lagi nih Pak Gadis. Nanti mungkin di segmen terakhir kita akan berbicara mengenai apa sih target-target ke depan dari Dinas Sosial agar memang barangkali ada masyarakat yang ingin tahu apa sih program terbarunya atau strategi-strategi baru yang akan diterapkan dalam penerapan atau realisasi dari program-program ini. Baik, tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus Ceria TV. Halo guys, sekarang Ceria TV sudah bisa diakses di mana aja loh. Kamu tinggal download aplikasi Ceria TV Streaming di Google Play Store. Caranya mudah banget. Pertama, kamu buka Google Play di smartphone kamu. Kemudian kamu search Ceria TV Streaming. Kemudian kamu tekan tombol install. Tunggu hingga instalasi selesai. Selamat menonton. Pokoknya Ceria TV 100% Riau, Wak. Baik, pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita di kesempatan kali ini. Dan kita akan coba mendengarkan apa sih sebenarnya target-target ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan program-program yang sudah berjalan saat ini. Barangkali ada strategi-strategi baru yang akan diterapkan sehingga memang capaian-capaian dari program-program ini benar-benar mencakup luas bagi masyarakat yang membutuhkan begitu. Seperti apa Pak Kadis? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana target-target kita untuk menunjang daripada visi misi daripada Pak Bupati Kabupaten Rokan Hilir, yang mana yang dalam RPJM tadi untuk menurunkan angka kemiskinan, ya, titik berat kita. Tentu kita akan kami selaku Dinas Sosial sering berkolaborasi dengan dinas, tentu kita sering berkolaborasi dengan dinas Dukcapil gitu kan. Kemudian kita sudah juga membuat MOU juga. Kedua dengan dinas kesehatan gitu kan, terutama terkait dengan pelayanan dasar ya. Dasar itu kan pertama kesehatan ya kan. Untuk pelayanan dasar itu kan kesehatan tentu tidak terlepas dengan data dia. Data itu identitas, identitas kependudukan itu kan. Makanya kami sering berkolaborasi dengan dengan Dukcapil terkait dengan data ini. Kemarin juga kita mencoba saya perintahkan dengan anggota untuk memvalidkan juga koordinasi dengan Dukcapil mana yang data-data ini yang kakaknya itu identitasnya itu double gitu kan. Dia namanya bisa identitas kependudukan 2. Makanya banyak data kita niknya tak padan gitu. Tak padan itu dia. Makanya kami dengan Dukcapil
dengan tidak padan itu kami tentu kita akan rapatkan. Untuk memadankan macam mana memadankan NIK daripada masyarakat kita ini. Jadi persoalannya, kalau dia berobat nanti ya, dia sudah terdata sama kita. Tahu-tahu pas di rumah sakit NIK-nya tidak padan, dia akan berobat. Banyak persoalan-persoalan di situ. Makanya kami dengan Dukcapil ke depannya kita akan berkolaborasi dengan terkait dengan macam mana data-data daripada masyarakat kita yang tak padan itu bisa double ya. Satu orang itu bisa NIK-nya ada 2-3. Jadi kita kami coba macam mana NIK ini, siapa yang punya NIK ini. Setelah itu kita akan punya PSM gitu kan. Jadi kita akan menginformasikan kepada PSM itu, tolong cari masyarakat kita yang ini tolong sampaikan. Tolong sebab kalau tidak dia akan bantuannya itu akan apa? Jadi yang persoalan sekarang kita, kalau dia langsung sama kita, dia hampir tiap hari itu kan, kami bermasalah gitu kan. Setelah kita cross check, kesampaikan kita buka datanya, dia rupanya bermasalah dengan NIK tadi, identitasnya, kependudukannya. Makanya segera mungkin mereka melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan kalau seandainya dia NIK-nya tidak padan, tentu dia diselesaikannya, dilihat siapa yang memakai NIK-nya itu, atau NIK yang lain itu dia memakai. Misalnya NIK saya kan, saya juga ada orang yang memakai. Jadi salah satu daripada yang itu tidak bermasalah dia, makanya kita akan coba. Kemarin kita tahun kemarin itu sudah kita lakukan. Maka ke depannya nanti kita kemarin dari Januari Februari ini kita memvalidkan data daripada yang penerima BLT ini. BLT ini kan kemarin dia misalnya dapat bantuan 2023 kan. 2024 ini dia sudah dapat pula dapat dua bantuan apa dia, PKH atau BPNT, ada peluang PKH BPNT misalkan. Itu kita keluarkan dia. Untuk itu tuh. Jadi dengan kita keluarkan itu tentu kita harus kita koordinasikan juga dengan pihak desa lurah itu kan. Makanya kita maksimalkan data ini, setelah itu nanti kedepannya kita akan sosialisasikan. Lagi, kita akan perkuatkan lagi SDM daripada PSM itu. Jadi kadang-kadang kan banyak persoalan kita, PSM kita ini kan kadang-kadang dia kemarin ada yang lulus P3K, ada juga dia misalnya bekerja di perusahaan-perusahaan, itu kita diganti gitu kan, itu kita harus kita latih lagi. Kita latih, kita butuh dia pelatihan, butuh biaya, butuh waktu. Jadi makanya untuk mengelola data ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Banyak dia. Pertama sekali yang kita butuhkan itu kan anggaran harus tersedia. Ya, setelah anggaran harus tersedia, kedua macam mana melatih mereka. Melatih mereka ini istilahnya tidak bisa 1-2 kali dia. Apalagi sistem ini kan. Dia makanya itu dia tidak bosan-bosannya melakukan peningkatan SDM khususnya PSM data ini, agar data-data ini bisa dikelola dan masyarakat miskin kita yang kurang mampu bisa masuk di data tersebut. Kedepannya itu tadi tentu kita setelah program BLT ini kita laksanakan mungkin bulan 7 nanti, disitulah baru kami turun ke desa-desa lurah untuk segera mungkin mana masyarakat kita yang kemiskinan tadi itu yang meningkat tadi itu sekitar 53.000 ya, 3.000 itu yang mungkin bisa jadi 63.000 itu termasuk di data kita. Makanya kita akan usahakan kepada masyarakat kita akan mensisir mana masyarakat miskin itu harus dimasukkan di data kita sehingga dapat dia mendapatkan program baik itu PBI kesehatannya, baik itu PKH kita usulkan, BPNT, dan ini baik juga BLT. Mungkin itu ke depannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih juga Pak Kadis ini sudah berbagi informasi kepada kita di sini, juga barangkali penonton di rumah yang mendengarkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, sehingga barangkali ini menjadi wawasan baru bagi masyarakat yang menonton, bahwasanya inilah program-program yang sudah dilaksanakan oleh
dinas sendiri untuk mencapai visi misi dari Kabupaten Rokan Hilir itu sendiri. Dan kita berharap target-target yang sudah dipasang begitu ya oleh dinas sendiri bisa tercapai dan didukung oleh semua pihak, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir itu sendiri, Pak Kadis. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kadis sudah berbagi kesempatannya di sini untuk berdialog. Dan demikian pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada, dialog kita bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Billy Pranata undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis.